kelas DK3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulangan tengah semester saya, yaitu mata kuliah DK Belajar. Di sini saya mengambil materi itu layanan cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Ada pula pengertiannya, yaitu konsentrasi belajar menurut Femi Olivia adalah pemuasan pikiran atau terpusatnya perhatian terhadap informasi yang diperoleh oleh seseorang siswa selama periode belajar. Kemudian, konsentrasi belajar adalah suatu aktivitas untuk membatasi ruang lingkup perhatian seseorang pada suatu objek atau satu materi pelajaran. Dan adapun pengertian konsentrasi belajar yang selanjutnya itu menurut Harahap, yaitu mendefinisikan sebagai suatu pemusatan atau penyatuan pernyataan adanya hubungan antar bagian-bagian dalam pelajaran atau lebih. Kemudian adapun pengertian konsentrasi belajar lainnya itu ada beberapa macam lagi. Menurut Liang Gei pada tahun 1905 yang menyimpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian atau pikiran dengan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari. Kemudian menurut Alim tahun 2008 menyebutkan bahwa konsentrasi belajar anak adalah bagaimana anak fokus dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu hingga pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu tertentu. Kemudian pengertian konsentrasi belajar secara umum itu dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi belajar yaitu pemusatan perhatian, pikiran, dan perbuatan pada suatu objek yang sedang dipelajari dan mengabaikan segala hal yang tidak berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari tersebut. Tujuan dari konsentrasi belajar ini adalah agar siswa lebih fokus dan lebih mudah dalam menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru di kelas, sehingga kemampuan berpikir dan pengetahuan siswa akan lebih meningkat. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi konsentrasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada faktor usia. Di sini kemampuan untuk konsentrasi dalam faktor usia itu ikut tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia individu tersebut. Yang kedua itu ada faktor fisik. Kondisi sistem saraf mempengaruhi kemampuan individu dalam menyeleksi sejumlah informasi dalam kegiatan perhatian. Dan selanjutnya itu ada faktor pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman berperan dalam usaha memusatkan perhatian pada objek yang belum bisa dikenali polanya, sehingga pengetahuan dan pengalaman individu dapat memudahkan untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, yaitu antara lain suatu pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kesulitan konsentrasi belajar. Di sini itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Yang kedua ada perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, dan takut. Yang ketiga itu suasana lingkungan belajar itu berisik dan berantakan. Yang keempat ada kondisi kesehatan jasmani. Yang kelima ada bersifat pasif dalam belajar. Dan yang terakhir tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Kemudian selanjutnya itu ada cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, cara meningkatkan konsentrasi belajar itu juga ada berbagai macam. Yang pertama itu ada kesiapan belajar atau ready learning. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk mendapatkan pembelajaran. Untuk
siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu ada kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dalam gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Yang kedua itu ada menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Nah, di dalam bagian ini tuh untuk membangkitkan minat motivasi belajar itu maka perlu kita juga mengetahui sesuatu. Yang pertama itu apa yang dipelajari, yang kedua untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari, kita harus tahu untuk apa. Terus yang ketiga itu apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir itu bagaimana cara mempelajarinya. Jadi dalam meningkatkan konsentrasi belajar, dalam menanamkan minat dan motivasi itu kita harus mengetahui apa minat kita dalam belajar. Kemudian selanjutnya itu ada cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk pengaktifan cara berpikir, penyelesaian fokus masalah, dan pengerahan rasa ingin tahu. Juga harus membuat tujuan yang hendak dicapai dengan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita hingga tuntas terhadap apa yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya itu ada lingkungan belajar harus kondusif. Lingkungan belajar harus kondusif yang dimaksud di sini adalah belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dengan ruangan yang rapi, teratur, dan bersih. Suasana pun harus nyaman dalam belajar. Cara meningkatkan konsentrasi belajar yang selanjutnya itu yaitu belajar aktif. Yang dimaksud dengan belajar aktif itu jika kita sulit berkonsentrasi dalam belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, maka sebagainya harus dapat mengembangkan pola belajar yang lebih aktif, yaitu kita itu lebih aktif dalam proses pembelajaran seperti bertanya, memberi tanggapan kepada teman-teman atau arahan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir itu perlu disediakan waktu untuk menyegarkan pikiran atau refreshing. Maka saat menghadapi kejenuhan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan atau jalan buntu, kita harus mempelajari materi pembelajaran, kadangkala menimbulkan rasa jenuh dan bosan dalam berpikir. Jadi saat kita mengalami masalah tersebut, kita harus butuh refreshing atau memberi ruang kepada diri kita untuk otak kita itu lebih refresh dan bisa menerima pembelajaran lagi dengan baik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.